Barcelona berhasil meraih kemenangan telak di jornada keempat La Liga musim ini, menjamu tim promosi yakni Real Valladolid di Estadio Olímpic Luis Companys. Anak asuh Hansi Flick menggulung habis Real Valladolid dengan 7 gol tanpa balas. Kemenangan ini juga membuat Barcelona menjadi satu-satunya tim yang berhasil meraih poin penuh di 4 pertandingan pertama La Liga musim ini, sekaligus mengokohkan posisi Blaugrana di puncak klasemen sementara La Liga. Yuk, simak bagaimana performa mengerikan Barcelona racikan Hansi Flick di La Liga musim ini, dan apakah Blaugrana siap untuk merebut gelar juara dari sang rival abadi yakni Real Madrid. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Jauh sebelum publik Katalan dibuat bahagia dengan penampilan Barcelona bersama Hansi Flick, kedatangan pelatih asal Jerman itu diwarnai dengan drama berkepanjangan antara Barcelona dengan pelatih mereka sebelumnya yakni Xavi Hernandez. Walaupun bersedia datang di masa-masa terburuk Barcelona hingga berhasil membawa Blaugrana meraih trofi La Liga musim 2022-2023, Xavi Hernandez terus-menerus mendapatkan tekanan yang sangat besar dari media. Tekanan yang sangat besar itu membuat Xavi akhirnya memutuskan untuk mundur sebagai pelatih Barcelona di akhir musim 2023-2024. Keputusan itu diumumkan oleh Xavi setelah Barcelona menelan kekalahan dari Villarreal dengan skor 5-3 dalam pekan ke-22 La Liga musim lalu. Dalam konferensi persnya, Xavi menyatakan bahwa dirinya merasa tidak dihormati oleh para penggemar Barcelona. Tak hanya itu, Xavi bahkan menyebut bahwa perasaan menjadi manajer Barcelona adalah perasaan yang tidak menyenangkan, kejam, dan sangat melelahkan bagi dirinya. Walaupun sudah menyatakan dirinya akan mundur di akhir musim, Presiden Barcelona yakni Joan Laporta terus berusaha untuk mempertahankan Xavi Hernandez di kursi kepelatihan klub. Segala cara dilakukan oleh Joan Laporta untuk membuat Xavi mau menyelesaikan kontraknya bersama Barcelona. Saking inginnya mempertahankan Xavi, Joan Laporta bahkan tidak berusaha mencari manajer pengganti Xavi yang sudah mengumumkan akan mundur di akhir musim. Bujuk rayu Joan Laporta akhirnya berhasil membuat Xavi luluh. Setelah diadakannya pertemuan antara Xavi, Joan Laporta, dan Deco yang kini menjabat sebagai direktur olahraga Barcelona, akhirnya Xavi menerima keinginan Laporta untuk bertahan hingga kontraknya berakhir di akhir musim 2024-2025. Hanya 2 minggu setelah Xavi mengumumkan dirinya akan tetap melatih Barcelona di musim 2024-2025, Joan Laporta memutuskan untuk memecat Xavi dari kursi kepelatihan Barcelona. Dengan kejamnya, Barcelona memutuskan untuk memecat Xavi bahkan saat La Liga belum selesai. Saat itu, Barcelona masih akan menjalani pertandingan terakhir La Liga musim 2023-2024 menghadapi Sevilla. Kekejaman Barcelona terhadap Xavi yang merupakan lulusan asli La Masia, legenda hidup yang membawa Barcelona mencapai puncak kejayaan sebagai pemain, sekaligus pelatih yang berhasil membawa Barcelona bangkit dari keterpurukan itu semakin terasa begitu kejam. Karena pasca pengumuman dipecatnya Xavi, tim asal Katalan itu dikabarkan langsung menunjuk Hansi Flick sebagai pengganti. Barcelona secara resmi mengumumkan telah menunjuk Hansi Flick sebagai pelatih baru. Blaugrana mengontrak ex-pelatih timnas Jerman itu selama 2 musim, yakni hingga akhir musim 2025-2026 mendatang. Sejak pertama kali ditunjuk sebagai nahkoda baru Barcelona, Hansi Flick membawa gaya permainan yang ia gunakan saat berhasil membawa Bayern Munchen meraih sextuple di musim 2019-2020 lalu. Gaya permainan yang diusung Hansi Flick adalah permainan dengan intensitas pressing tinggi yang menuntut para pemain Barcelona untuk tampil menekan sepanjang pertandingan. Saat berhasil memenangkan pertandingan pramusim menghadapi Real Madrid, Hansi Flick menyebut bahwa permasalahan bagi Barcelona di pertandingan itu adalah tidak tampil menekan selama 90 menit penuh. Untuk menunjang gaya permainannya yang mengandalkan intensitas pressing yang tinggi, Hansi Flick memilih untuk menggunakan formasi 4-2-3-1. Berbeda dengan formasi 4-3-3 yang sering digunakan oleh Xavi Hernandez. Cedera dan permasalahan pendaftaran pemain yang dialami oleh Barcelona juga membuat Flick harus mampu beradaptasi dengan skuad yang ada. Alhasil, pelatih asal Jerman itu memutuskan untuk memainkan para pemain muda Barcelona yang belum mendapatkan banyak jam terbang di tim utama seperti Marc Bernal dan Marc Casado di posisi gelandang bertahan. Selain itu, Hansi Flick juga melakukan perubahan posisi terhadap Rapinya yang dimainkan sebagai second striker di belakang Robert Lewandowski. Sebagaimana diketahui,
Rapinya menghabiskan sebagian besar karirnya dengan bermain sebagai penyerang sayap kanan maupun penyerang sayap kiri. Perubahan formasi dan taktik yang diterapkan oleh Hansi Flick di Barcelona pun mulai terbukti membawa dampak positif bagi tim asal Katalan itu. Blaugrana memulai La Liga musim ini dengan bertandang ke Mestalla untuk menghadapi Valencia. Walaupun sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Hugo Duro di menit ke-44, Barcelona berhasil mengembalikan keadaan dan meraih 3 poin pertama di La Liga musim ini melalui 2 gol Robert Lewandowski. Tren positif Barcelona kembali berlanjut di pekan kedua La Liga musim ini. Menjamu Athletic Bilbao asuhan Ernesto Valverde di Estadio Luis Olympic Companys, Barcelona lagi-lagi berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 melalui 1 gol Robert Lewandowski dan 1 gol Lamine Yamal. Walaupun hanya mampu meraih kemenangan dengan skor tipis, satu pemain yang patut menjadi sorotan dalam pertandingan ini adalah Rapinya. Walaupun tidak dimainkan di posisi aslinya sebagai penyerang sayap, pemain asal Brazil itu tetap mampu tampil impresif dan memberikan kontribusi penting bagi Blaugrana. Selain Rapinya, punggawa Barcelona lain yang juga mendapatkan pujian dalam pertandingan ini adalah Marc Bernal. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, Bernal sudah tampil solid sebagai gelandang bertahan. Bahkan, sang pemain sudah mendapatkan julukan sebagai The New Sergio Busquets. Euforia Marc Bernal sebagai gelandang bertahan masa depan Barcelona tidak bertahan lama. Sang pemain harus mengalami cedera parah saat Blaugrana berhasil meraih kemenangan di pekan ketiga La Liga musim ini atas Rayo Vallecano. Menghadapi permainan keras dari Rayo Vallecano, Marc Bernal merintih kesakitan hingga harus berjalan pincang keluar lapangan. Setelah menjalani pemeriksaan, pihak Barcelona mengumumkan Marc Bernal mengalami robek pada ligamen lutut kirinya atau yang disebut sebagai cedera ACL, yang membuat gelandang asal Spanyol itu harus absen selama 10 hingga 12 bulan. Mengetahui anak asuhnya mengalami cedera parah yang membuatnya harus absen cukup panjang, pelatih Barcelona yakni Hansi Flick tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Hansi Flick menyebut kemenangan timnya atas Rayo Vallecano itu adalah kemenangan yang menyedihkan, karena harus dibayar mahal dengan cederanya Marc Bernal. Cedera parah yang dialami oleh Marc Bernal itu juga membuat Hansi Flick kembali melakukan perubahan strategi dalam pertandingan keempat La Liga musim ini. Menjamu tim promosi yakni Real Valladolid di Estadio Luis Olympic Companys, Hansi Flick memutuskan untuk mengembalikan Rapinya ke posisi aslinya sebagai penyerang sayap, dengan Dani Olmo yang bermain di belakang Robert Lewandowski. Sedangkan untuk menggantikan posisi Marc Bernal sebagai gelandang bertahan, Hansi Flick memainkan Pedri dan Marc Casado untuk mengisi posisi double pivot. Strategi dan penyesuaian posisi pemain yang dilakukan oleh Hansi Flick pun kembali berdampak positif pada performa Barcelona di atas lapangan. Tidak tanggung-tanggung, Blaugrana menghajar habis Real Valladolid dengan 7 gol tanpa balas. Bintang utama dalam pertandingan ini adalah Rapinya. Setelah kembali bermain di posisi aslinya sebagai penyerang sayap, Rapinya berhasil mencetak hat-trick ke gawang Real Valladolid. Sedangkan 4 gol Barcelona lainnya dalam pertandingan menghadapi klub yang dimiliki oleh Ronaldo Nazario ini dibukukan oleh Robert Lewandowski, Jules Koundé, Dani Olmo, dan Ferran Torres yang masing-masing mencetak 1 gol. Kemenangan dengan skor 7-0 atas Real Valladolid ini tidak hanya membawa 3 poin bagi Blaugrana, tapi juga membuktikan kualitas taktik Hansi Flick sebagai pelatih anyar Barcelona. Dilansir dari Statnews, kemenangan telak di pekan keempat La Liga musim ini membuat Hansi Flick berhasil membawa Barcelona mencatatkan kemenangan terbesar di La Liga sejak tahun 2016 lalu. Keberhasilan Hansi Flick membawa Barcelona meraih 4 kemenangan dalam 4 pertandingan beruntun di La Liga musim ini membuat Blaugrana menjadi satu-satunya tim yang berhasil menorehkan catatan itu dan berada di puncak klasemen sementara La Liga musim ini. Berbeda dengan Barcelona yang tampil impresif di 4 pertandingan pertama La Liga musim ini, sang rival abadi sekaligus juara bertahan La Liga yakni Real Madrid justru tampil tidak meyakinkan di pekan-pekan pertama La Liga musim ini. Dari 3 pertandingan yang sudah dimainkan oleh Los Blancos di La Liga musim ini, pasukan Carlo Ancelotti sudah 2 kali ditahan imbang, yakni saat menghadapi Mallorca di pekan pertama dan Las Palmas di pekan ketiga. Catatan mengecewakan Real Madrid itu tidak hanya karena tim-tim yang mereka hadapi memutuskan untuk bermain dengan strategi parkir bis. Namun Carlo Ancelotti juga terlihat belum mampu menggantikan peran Toni Kroos sebagai jenderal lini tengah Real Madrid yang telah memutuskan untuk pensiun. Selain itu, cedera yang dialami oleh Jude Bellingham dan Eduardo Camavinga serta belum padunya lini depan Real Madrid yang baru mendatangkan Kylian Mbappe juga menjadi alasan-alasan dari inkonsistensi performa Los Blancos. Gimana nih menurut teman-teman?
Apakah Hansi Flick akan mampu membuat Barcelona kembali berjaya dengan merebut trofi La Liga musim ini dari Real Madrid? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.